wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Aditya Bagus Susilo dari Universitas Amikom, Prodi Informatika Angkatan 21, kelas IF 05 dengan NIM 21114135. Mohon izin untuk mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu dengan judul Perkembangan Arsitektur Komputer, mata kuliah organisasi arsitektur komputer. Ya, tanpa banyak bicara lagi, kita mulai saja. Sebagai pendahuluan, komputer berasal dari kata compute yang berarti menghitung. Sehingga dengan asal kata ini, kita dapat mengasumsikan bahwa alat ini pertama kali dibuat karena atas dasar kebutuhan manusia untuk menghitung sesuatu. Komputer merupakan alat elektronik yang pada awalnya dirancang untuk aktivitas komputasi. Namun pada saat ini, penggunaan komputer telah berkembang tidak hanya untuk proses komputasi, tetapi sudah mencakup pada manipulasi, simulasi, animasi, dan komunikasi informasi. Perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Saat ini komputer sudah semakin canggih, tetapi sebelumnya komputer tidak sekecil, secanggih, sekeren, dan seringan sekarang. Dalam sejarah perkembangan komputer terbagi jadi 5 generasi, yaitu komputer generasi pertama, komputer generasi kedua, komputer generasi ketiga, komputer generasi keempat, dan komputer generasi kelima. Komputer generasi pertama. Pada masa ini komputer berukuran sebesar ruangan dengan kemampuan komputasi yang sangat lambat. Sedangkan yang dapat mengoperasikan komputer ini, jenis ini adalah orang yang sudah terlatih. Komputer generasi pertama dikarakteristikkan dengan fakta bahwa instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk suatu tugas tertentu. Setiap komputer memiliki program kode biner yang berbeda yang disebut bahasa mesin atau machine language. Hal ini menyebabkan komputer sulit untuk diprogram dan membatasi kecepatannya. Ini merupakan gambar dari komputer generasi kedua. Bisa dilihat komponen-komponennya sangat banyak dan cukup besar jika dibandingkan dengan komputer generasi sekarang. Selanjutnya ada komputer generasi kedua. Pada awal 1960-an mulai bermunculan komputer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis, di universitas, dan di pemerintahan. Komputer-komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor. Salah satu contoh penting komputer pada masa ini adalah IBM 1401 yang diterima secara luas di kalangan industri. Pada tahun 1965, hampir seluruh bisnis-bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi keuangan. Bahasa pemrograman yang dipakai adalah Common Business Oriented Language atau disingkat COBOL dan formula translator atau disingkat Fortran. Nah, ini merupakan gambar komputer generasi kedua yang sebenarnya masih cukup besar, namun komponen-komponen yang ada di dalamnya tidak serumit komputer generasi pertama. Selanjutnya ada komputer generasi ketiga. Pada masa komputer generasi ketiga ini, sistem operasi didominasi oleh Unix dan Windows. Unix masih memenuhi pasaran untuk bidang komputer dengan spesifikasi besar. Tapi Windows lebih berkecimpung di bidang komputer-komputer kecil atau komputer kantor dan rumahan. Walau pada masa ini Windows masih berbasis teks dengan DOS, disk atau disk operating system, dan berkembang menjadi Windows 3.1 yang masih sangat minim grafisnya dibandingkan dengan Apple Macintosh.
Dan ini merupakan gambar dari komputer generasi ketiga yang dimana ukurannya sudah mulai mengecil dibandingkan komputer generasi pertama dan kedua. Lalu ada komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat ini menggunakan mikroprosesor yang lebih kecil dan dapat bekerja lebih cepat. Untuk Intel, mulai dari Intel i386 sampai dengan Intel Pentium 1, 2, 3, 4, dual core, core to duo, dan quad core. Kesemuanya ini berkembang sesuai irama. Perkembangan dunia teknologi informasi yang terus bergejolak seolah tak ada henti-hentinya untuk mengembangkan daya kreasi dan inovasi. Dan berikut merupakan gambar generasi keempat yang dimana sudah mengupgrade sedikit dari segi fisik maupun proses kerja dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Lalu ada komputer generasi kelima. Rencana masa depan komputer generasi kelima adalah komputer yang telah memiliki artificial intelligence atau AI, sehingga komputer di masa depan dapat memberikan respon atas keinginan manusia. Komputer generasi ini dapat memproses triliunan operasi per detik. Negara yang melopori perkembangan komputer generasi ini adalah Jepang dengan mendirikan ICOT atau Institute of New Computer Technology. Komputer generasi ini mampu untuk menerjemahkan bahasa manusia sehingga manusia dapat bercakap-cakap langsung dengan komputer. Komputer pada generasi ini berbasis GUI, multimedia, dan multi telekomunikasi. Dan ini merupakan gambar komputer generasi kelima yang dimana inilah komputer yang kebanyakan kita gunakan dan kita juga sudah memasuki komputer generasi kelima ini. Oke, sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya share bisa bermanfaat bagi siapapun yang menonton ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.